Kamu pernah menggunakan benda-benda ini belum? Ternyata semua benda-benda ini mengandung unsur-unsur golongan utama. Wah, apa tuh unsur-unsur golongan utama? Halo, kenalin nama kakak Ajija Salwa Madia Miftah. Dan nama kakak Dinda Mutiara. Di video kali ini, kita sama-sama belajar tentang unsur-unsur golongan utama. Mulai dari Apa saja yang termasuk unsur-unsur golongan utama? sifat-sifat unsur golongan utama. Serta apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sekarang kita akan membahas apa saja yang termasuk unsur golongan utama. Golongan utama terdiri dari alkali dan alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Nah, sekarang kamu sudah tahu ya apa aja yang termasuk golongan utama. Sekarang kita akan membahas sifat keperiodikan unsur dari alkali dan alkali tanah, meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, dan elektronegativitas. Namun, sebelumnya kakak mau nanya nih, kalian tahu nggak sih yang termasuk unsur-unsur golongan alkali dan alkali tanah? Pada tabel periodik, logam alkali adalah unsur golongan 1A. Kira-kira apa saja yang termasuk? Ada litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium, serta unsur radioaktif fransium. Selanjutnya, unsur golongan alkali tanah merupakan unsur golongan 2A. Kira-kira apa saja ya? Unsur alkali tanah ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Karena kalian sudah tahu mana yang termasuk logam alkali dan alkali tanah, sekarang kita akan membahas sifat keperiodikan unsurnya. Kita mulai dari jari-jari atom terlebih dahulu. Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke elektron terluar, baik golongan alkali maupun alkali tanah. Dari atas ke bawah, jari-jarinya akan semakin besar, karena dari atas ke bawah jumlah kulitnya makin bertambah. Oke, sekarang lanjut ke energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan suatu unsur pada keadaan gas untuk melepaskan suatu elektron di kulit terluar. Baik golongan alkali dan alkali tanah, dari atas ke bawah energi ionisasinya berkurang. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Karena dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Berarti jarak elektron terluar akan semakin jauh dari inti. Pertanyaannya, jika elektron terluar semakin jauh, berarti elektronnya akan semakin sulit atau semakin mudah untuk dilepas? Tentu saja makin mudah, teman-teman. Lalu, jika semakin mudah untuk dilepaskan, berarti membutuhkan energi yang besar atau kecil? Tentu saja kecil, sehingga semakin besar jari-jari atom, maka semakin kecil pula energi ionisasinya. Berikutnya, sifat keperiodikan unsur yang terakhir adalah elektronegativitas. Nah, elektronegativitas ini merupakan kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron. Nah, menariknya, pada logam alkali dan alkali tanah dalam satu golongan ternyata kecenderungannya sama. Dari atas ke bawah semakin berkurang. Wah, kok bisa begitu ya? Perhatikan, dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar kan? Kalau jari-jarinya makin besar, berarti jarak inti ke kulit terluar juga semakin jauh. Pertanyaannya, jika semakin jauh, berarti gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah atau kuat? Tentu semakin lemah ya teman-teman.
Sehingga semakin besar jari-jari atom, maka gaya tarik inti semakin lemah, menyebabkan kemampuan untuk menarik elektron pun akan semakin lemah pula, sehingga elektron negativitasnya semakin berkurang. Itu tadi sifat keperiodikan unsur dari alkali dan alkali tanah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa sih manfaat unsur alkali dan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, logam alkali dan alkali tanah banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti obat antasida atau biasa kita sebut dengan obat MA. Pada antasida ini, ternyata terkandung salah satu jenis logam alkali tanah, yaitu magnesium hidroksida. Logam alkali tanah juga terkandung dalam bahan baku untuk membuat semen, kembang api, dan lain sebagainya. Tahukah teman-teman, banyak barang di sekitar kita yang membutuhkan baterai, seperti handphone, laptop, dan penyedot debu. Ternyata di dalam baterai terkandung logam alkali, yaitu litium. Selain itu, logam alkali juga digunakan dalam dunia kesehatan. Dalam dunia kesehatan, logam alkali dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam obat dan produk farmasi, seperti antikoagulan, obat untuk menurunkan kolesterol dalam darah, dan obat penghilang rasa sakit. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur golongan utama yang berikutnya, yaitu unsur halogen. Namun, sebelumnya kakak mau nanya nih, apa saja sih yang termasuk unsur halogen? Pada tabel periodik, unsur halogen letaknya di golongan 7A, yang terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Karena kalian sudah tahu mana yang termasuk unsur halogen, sekarang kita akan membahas sifat keperiodikan unsurnya. Kita mulai dari jari-jari atomnya terlebih dahulu. Sebelumnya kakak sudah kasih tahu kan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jari-jari atom yaitu jarak rata-rata antara inti atom dengan kulit paling luarnya. Dari atas ke bawah, dalam satu golongan, jumlah kulitnya akan bertambah, sehingga jari-jari atomnya semakin panjang dan ukuran atomnya semakin besar. Nah, pada halogen, jika kita urutkan dari atas ke bawah, jari-jari atom halogen semakin besar, karena dari atas ke bawah jumlah kulitnya semakin bertambah. Selanjutnya, kita akan bahas energi ionisasi. Semakin besar jari-jari atom menandakan jarak antara inti atom dengan elektron terluar semakin jauh. Semakin jauh jaraknya artinya semakin lemah tarik-menarik inti dengan elektron terluar. Kemudian semakin lemah tarik-menarik ini menyebabkan elektron lebih mudah terlepas untuk meninggalkan atom. Kira-kira nih, jika satu elektron mudah terlepas untuk meninggalkan atom, bagaimana energi ionisasinya? Tentu saja semakin mudah elektron melepaskan diri, maka energi yang dibutuhkan akan semakin kecil. Sehingga, jika kita simpulkan, semakin besar jari-jari atom, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Dari atas ke bawah, unsur-unsur halogen makin besar kan? Sehingga dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu elektronegativitas dari unsur-unsur halogen. Elektronegativitas yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik sebuah elektron. Semua unsur halogen memiliki nilai elektronegativitas yang sangat tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan dengan semua golongan karena memiliki 7 elektron valensi. Mirip seperti sifat periodik yang lain, elektronegativitas dalam satu golongan sangat ditentukan oleh jari-jari atom. Sehingga semakin kecil jari-jari atom, maka semakin besar elektronegativitas. Dalam golongan halogen, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar.
sehingga semakin ke bawah elektronegativitasnya akan semakin menurun. Klorin memiliki elektronegativitas paling tinggi karena jari-jarinya kecil, sedangkan astatin memiliki elektronegativitas terkecil karena jari-jarinya paling besar. Itu tadi sifat keperiodikan unsur dari halogen. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih manfaat unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, unsur halogen banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pasta gigi dan obat merah. Kalium fluorida banyak digunakan sebagai bahan aktif pada pasta gigi karena mampu menggerus plat dan kotoran pada gigi. Selanjutnya, ada iodin. Iodin banyak digunakan untuk luka sayat dan pendarahan yang dikenal luas dengan obat merah. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur golongan utama yang berikutnya, yaitu unsur gas mulia. Pada tabel periodik unsur, gas mulia letaknya di golongan 8A yang terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sekarang, kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur gas mulia. Sama seperti unsur golongan utama yang lainnya, hanya saja pada gas mulia jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin kecil. Tahukah kalian manfaat gas mulia banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti balon udara dan flash kamera. Seperti pada balon udara dapat terbang karena diisi oleh gas helium. Serta flashlight atau lampu kilat yang ada pada kamera dan handphone terbuat dari kripton. Sampai di sini pembahasan kita tentang unsur golongan utama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!